Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istiqomah dengan NIM 203231114. Saya di sini akan mempresentasikan tentang modul ajar. Yang pertama yaitu tujuan dari presentasi kali ini. Yang pertama, tujuannya adalah peserta mampu memahami konsep, tujuan, strategi, dan prosedur dalam mengembangkan modul ajar. Kemudian, peserta mampu memodifikasi modul ajar yang telah tersedia disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan sekolah masing-masing. Yang ketiga, peserta mampu menentukan asesmen atau penilaian yang sesuai dari modul ajar yang akan dimodifikasi. Kemudian terakhir, peserta mampu mengembangkan bahan ajar yang relevan serta menyesuaikan tingkat capaian siswa untuk mendukung pembelajaran pada modul ajar yang dimodifikasi. Selanjutnya, hal-hal yang nanti kita akan bahas yaitu mengapa modul ajar harus sederhana dan dapat memandu pembelajaran dengan efektif. Yang kedua, bagaimana mengembangkan modul ajar yang sederhana namun efektif. Yang ketiga, bagaimana menentukan asesmen atau penilaian untuk modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keempat, mengapa modul ajar perlu berpusat kepada murid dan memperhatikan perbedaan pada karakteristik peserta didik. Kemudian yang kelima, bagaimana kita memilih dan memodifikasi modul ajar yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik siswa. Yang keenam, bagaimana mengadaptasi modul ajar agar relevan dan sesuai dengan tingkat capaian siswa. Yang terakhir, bagaimana kita memilih dan menentukan bahan ajar yang relevan untuk modul ajar. Yang pertama yaitu ada pengertian modul ajar. Apa sih yang dimaksud dengan modul ajar ini? Modul ajar merupakan salah satu perangkat ajar yang digunakan untuk merencanakan pembelajaran. Nah, modul ajar ini digunakan pendidik sebagai perangkat ajar untuk merencanakan kegiatan pembelajaran supaya proses pembelajaran ini berjalan dengan baik dan efektif. Nah, modul ajar ini sama seperti RPP, tetapi pada modul ajar memiliki komponen yang lebih lengkap. Komponen-komponennya yaitu ada tujuan, langkah, media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu unit atau topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Nah, pada perancangan modul ajar ini, pendidik diberikan kebebasan untuk membuat sendiri. Jadi, pendidik ini bisa memilih dan memodifikasi modul yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Kemudian selanjutnya ada alur penulisan modul ajar. Ini ada bagan, yaitu yang paling atas kurikulum operasional, dan selanjutnya tujuan pembelajaran. Nah, pada modul ajar ini, nanti ada tujuan pembelajaran yang di dalamnya berisi tentang jabaran kompetensi yang akan dicapai peserta didik dalam satu atau lebih kegiatan pembelajaran. Kemudian di dalamnya juga ada alur tujuan pembelajaran, yaitu rangkaian tujuan pembelajaran yang disusun secara sistematis dan logis menurut urutan pembelajaran sejak awal hingga akhir satu fase. Kemudian di sini ada contoh alur penyusunannya. Kita ambil dari bahasa Indonesia, yaitu bisa dilihat ya, ada tujuan akhir, kemudian ada output dari materi sebelumnya, yang di dalamnya ada ATP, TP, konten inti, pemahaman bermakna, produk akhir, kemudian indikator pencapaian kompetensi, rencana asesmen, kemudian ini ada elemen dari bahasa Indonesia, yaitu menyimak, membaca, dan memirsa, berbicara, dan mempresentasikan, kemudian ada menulis. Nah, dari ini semua itu sebagai bekal guru untuk membuat dan mengembangkan strategi pengajaran. Kemudian di sini ada komponen-komponen dari modul ajar. Ini yang pertama ada komponen modul ajar lengkap. Nah, komponen modul ajar itu ada fase capaian modul ajar, kemudian ada jumlah dari jam pelajarannya, model belajar, tujuan dari pembelajaran, dimensi Pancasila, pengetahuan atau keterampilan prasyarat. Kemudian komponen detail modul ajar per pertemuan, yaitu ada bahan ajar, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, indikator keberhasilan, asesmen, sarana dan prasarana, kemudian rencana kegiatan. Kemudian yang terakhir ada lampiran,
yang di dalamnya berisi lembar aktivitas atau LKPD, kemudian rubrik penilaian, dan bahan ajar lain yang relevan. Nah, pada struktur modul ajar ini bukan struktur wajib yang semuanya harus dilampirkan pada modul ajar. Jadi guru ini boleh untuk memilih atau menyederhanakan beberapa komponen utama untuk dicantumkan dalam modul ajar yang menyesuaikan dengan kebutuhan di kelas masing-masing guru. Kemudian ada ini yang biasa kita temui di modul ajar. Komponennya yang pertama ada informasi umum. Nah, di dalamnya ini ada identitas sekolah, kemudian ada kompetensi awal dari peserta didik, profil pelajar Pancasila, kemudian sarana dan prasarana yang akan digunakan ketika proses kegiatan pembelajaran, kemudian target peserta didik dan model pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian selanjutnya ada komponen inti. Di dalamnya ada tujuan dari pembelajaran, kemudian pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian ada persiapan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, asesmen, pengayaan dan remedial, dan terakhir refleksi peserta didik dan guru. Kemudian di dalamnya juga ada lampiran, yaitu yang di dalamnya ada lembar kerja peserta didik, bahan bacaan guru dan peserta didik, glosarium, dan daftar pustaka. Bahan bacaan guru dan peserta didik ini referensi atau berisi biasanya materi. Kemudian di dalam modul ajar ini ada komponen-komponen yang wajib dicantumkan. Alur tujuan pembelajaran menjadi dasar bagi pendidik untuk menyusun perencanaan pembelajaran atau modul ajar. Kemudian pendidik memiliki keleluasaan untuk mengembangkan modul ajar sendiri, memilih dan modifikasi modul ajar yang tersedia sesuai dengan konteks, kebutuhan, dan karakteristik peserta didik. Nah, secara umum, modul ajar itu memiliki 3 komponen utama, yaitu tujuan pembelajaran, kemudian langkah-langkah pembelajaran atau kegiatan pembelajaran, yang ketiga asesmen pembelajaran. Nah, pada tujuan pembelajaran ini berisi tentang apa saja yang nanti akan disampaikan saat proses pembelajaran. Tujuan dari pembelajaran tersebut itu apa? Kemudian kegiatan pembelajaran. Nah, di dalamnya itu ada bisa guru menggunakan kegiatan berkelompok atau nanti penugasan individu. Nah, itu di dalamnya di dalam kegiatan pembelajaran. Kemudian yang ketiga ada asesmen pembelajaran, yaitu jenis asesmen apa yang akan digunakan guru pada saat pembelajaran. Dan guru itu juga diperbolehkan mengembangkan modul ajar dengan komponen-komponen tambahan di luar dari komponen wajib ini. Kemudian ada acuan teknik modifikasi modul ajar. Yang pertama itu menetapkan tujuan belajar yang berdasarkan CP, ATP yang sesuai karakteristik murid, kurikulum, dan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk menetapkan tujuan ini harus berdasarkan CP dan ATP yang sesuai ya dengan karakteristik kurikulum, murid, dan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua menyusun desain pembelajaran, melaksanakan dan merefleksikan kegiatan pembelajaran yang efektif. Jadi mendesain kegiatan itu supaya berjalan dengan efektif. Yang ketiga, proses pembelajaran mendukung perkembangan kompetensi dan karakteristik dan karakter peserta didik secara holistik. Jadi saat proses ini itu mendukung perkembangan kompetensi dan karakter pada peserta didik. Kemudian yang keempat, pembelajaran yang dirancang itu harus sesuai konteks, lingkungan, dan budaya peserta didik. Serta bisa juga melibatkan orang tua dan masyarakat sebagai mitra. Yang terakhir, pembelajaran berorientasi pada masa depan yang berkelanjutan. Kemudian ada hal-hal yang harus kita perhatikan saat memilih modul ajar untuk dimodifikasi. Itu apa saja? Yang pertama ada, apakah selaras dengan rencana yang sudah dibuat saat penyusunan ATP? Kemudian apakah cocok dengan kondisi dan karakteristik murid? Yang ketiga, apakah sarana dan prasarananya itu tersedia di sekolah? Karena jika tidak tersedia, itu kan bisa mengganggu atau menghambat proses kegiatan pembelajaran. Kemudian dikoreksi juga adakah yang perlu atau bisa dimodifikasi.
Seperti itu. Kemudian contoh modifikasi modul ajar. Contohnya, sila memilih contoh modul ajar lengkap sesuai jenjang yang diinginkan yang tersedia di LMS. Simak modifikasi modul ajar dari contoh tersebut. Nah, pada contoh yang dilampirkan bukan contoh baku. Jadi peserta diperbolehkan untuk membuat modifikasi modul ajar sesuai dengan karakteristik, konteks, dan kebutuhan kelas. Struktur wajib dalam modul ajar adalah, tadi sudah disebutkan ya, ada tujuan pembelajaran, kemudian kegiatan pembelajaran, dan asesmen pembelajaran. Jadi pendidik ini diperbolehkan apabila ingin menambahkan komponen lain yang relevan. Kemudian ada paradigma assessment, yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menentukan asesmen. Yang pertama yaitu kita menerapkan asesmen yang eh, di dalamnya itu ada penerapan pola pikir bertumbuh. Kemudian pada asesmen ini juga harus mencangkup kompetensi pada ranah sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang saling terkait. Dan sekolah juga diberi kebebasan untuk menentukan teknik dan jenis asesmen. Kemudian keluasan juga dalam menentukan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, pada SMK itu terdapat asesmen yang khas, sehingga membedakan dengan jenjang yang lain, yaitu apa? Yaitu asesmen praktek kerja lapangan. Ini biasa kita dengar ya, yaitu PKL. Kemudian uji kompetensi kejuruan dan uji unit kompetensi. Selanjutnya ada asesmen awal pembelajaran. Nah, fungsi dari asesmen awal pembelajaran ini untuk mengidentifikasi kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian hasil identifikasi ini digunakan guru untuk merancang pembelajaran yang sesuai dengan tahap capaian peserta didik. Kemudian pendidik dapat melaksanakan asesmen awal pembelajaran sesuai kebutuhan, yaitu misalnya pada awal tahun pelajaran, kemudian awal semester, awal tahun pelajaran itu biasanya ketika pendaftaran, itu bisa dilakukan asesmen ya. Kemudian sebelum mulai satu lingkup materi, atau sebelum menyusun modul ajar secara mandiri. Nah, dengan demikian, asesmen awal pembelajaran tidak perlu dilakukan setiap mengawali tatap muka. Nah, tadi kan ada awal asesmen dilakukan pada awal tahun pelajaran. Nah, ini jika sekolah itu tidak keberatan, bisa juga ditambah untuk melengkapi data, yaitu melakukan asesmen non-kognitif yang mencangkup kesiapan belajar siswa, kemudian minat dari siswa itu apa, profil belajar, kemudian latar belakang keluarga dari siswa. Juga bisa kita minta riwayat tumbuh kembang dan lain-lain. Kemudian ada asesmen pembelajaran. Nah, asesmen ini merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran, memfasilitasi pembelajaran dan menyediakan informasi yang holistik sebagai umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua. Nah, karena ini asesmen ini kan ujian, jadi memberikan umpan balik untuk pendidik, peserta didik, dan orang tua, supaya dapat memandu mereka dalam menentukan strategi pembelajaran selanjutnya. Kemudian asesmen itu dirancang dan dilakukan sesuai dengan fungsi asesmen tersebut, dengan keluasan untuk menentukan teknik dan waktu pelaksanaan asesmen agar efektif mencapai tujuan pembelajaran. Kemudian rancangan dari asesmen ini secara adil, proporsional, valid, dan dapat dipercaya untuk menjelaskan kemajuan belajar dan menentukan keputusan tentang langkah apa yang harus diambil. Kemudian laporan kemajuan belajar dan pencapaian peserta didik ini bersifat sederhana dan informatif, memberikan informasi yang bermanfaat tentang karakter dan kompetensi yang dicapai, serta strategi tindak lanjutnya itu apa yang harus dilakukan. Kemudian hasil asesmen ini digunakan oleh peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua sebagai bahan refleksi untuk meningkatkan mutu pembelajaran. Dan ini ada alur asesmen. Yang pertama itu menentukan tujuan pembelajaran. Kemudian yang kedua, merancang indikator. Memastikan kedalaman tujuan. Membuat indikator ini mencangkup aspek kognisi, sikap, dan keterampilan. Yang ketiga, menyusun strategi asesmen. Jadi bagaimana asesmen ini akan dilakukan.
Yang keempat, menyiapkan alat ukur atau instrumennya atau rubrik penilaian. Yang kelima, menyiapkan instruksi atau panduan untuk murid, yaitu diberi lembar kerja ya, AKPD. Kemudian yang keenam, mengelola hasil asesmen dan bukti pencapaian peserta didik untuk membuat kesimpulan mengenai pencapaian peserta didik terhadap tujuan pembelajaran. Kemudian setelah mengolah hasil asesmen, ada menyusun rapor. Nah, kemudian ini ada acuan yang digunakan untuk pelaksanaan asesmen pembelajaran. Acuannya itu ada 3. Assessment as learning, yaitu assessment sebagai proses pembelajaran. Kemudian assessment for learning, assessment untuk proses pembelajaran. Dan yang terakhir assessment of learning, yaitu assessment yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Nah, pada assessment as learning, dilakukan untuk refleksi proses pembelajaran. Kemudian assessment for learning itu digunakan untuk perbaikan proses pembelajaran. Dan assessment of learning itu dilakukan untuk evaluasi karena dilakukan pada akhir proses pembelajaran. Nah, dari assessment as learning dan for learning ini memiliki perbedaan. Untuk assessment as learning itu lebih melibatkan peserta didik secara aktif dalam kegiatan asesmen tersebut, sehingga memberikan pengalaman pada peserta didik untuk belajar menjadi penilai bagi diri sendiri dan temannya. Penilaian diri yaitu self assessment dan penilaian antar teman merupakan contoh assessment as learning. Seperti itu. Nah, kemudian dalam asesmen as learning ini, peserta didik juga sebaiknya dilibatkan dalam merumuskan prosedur, kriteria, maupun pedoman asesmen. Sehingga mereka ini mengetahui apa yang harus dilakukan untuk mencapai capaian belajar yang maksimal. Nah, kemudian jenis asesmen dari asesmen yang sudah disebutkan tadi ya, yaitu yang pertama ada asesmen as learning, yaitu sebagai refleksi proses pembelajaran itu menggunakan asesmen formatif. Asesmen for learning juga menggunakan formatif. Nah, pada asesmen formatif ini untuk evaluasi proses pembelajaran, kemudian adanya umpan balik yang berkala dan berkelanjutan. Asesmen formatif bagi murid itu supaya murid ini bisa mengidentifikasi kekuatan dan aspek apa yang perlu dia kembangkan. Seperti contohnya misal dia di matematika tidak bisa atau kurang, tetapi ketika di IPA dia mendapatkan nilai yang bagus atau bersemangat gitu ya. Nah, ini bisa menggunakan asesmen formatif supaya murid ini mengidentifikasi kekuatan dan aspek apa yang perlu dikembangkan. Kemudian bagi guru, ini untuk memberikan informasi kesulitan atau tantangan apa saja sih yang dihadapi siswa. Kemudian untuk assessment of learning, yaitu asesmen yang dilakukan pada akhir proses pembelajaran, itu menggunakan asesmen sumatif. Nah, untuk guru, itu untuk mengukur perkembangan murid dan pemandu guru dalam merancang aktivitas selanjutnya. Kemudian ini ada contoh bentuk asesmen formatif dan sumatif. Itu ada diskusi kelas, drama, produk, tes lisan, presentasi. Dan dari diskusi kelas, drama, presentasi, kemudian tes lisan ini meningkatkan kemampuan berbicara, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi antar siswa. Kemudian drama itu melatih kepercayaan diri peserta didik dan jiwa seni, serta belajar untuk bekerja sama, komunikasi, serta berpikir kritis. Sedangkan produk itu mengembangkan kreativitas anak dan meningkatkan ketelitian dan jiwa seni. Kemudian ini ada pelaksanaan asesmen sumatif dan formatif. Pelaksanaan asesmen formatif itu yang pertama dilaksanakan bersamaan dalam proses pembelajaran. Kemudian ditindaklanjuti untuk memberi perlakuan berdasarkan kebutuhan peserta didik serta perbaikan proses pembelajaran. Nah, pendidik ini menggunakan beberapa teknik seperti observasi, performa pada kinerja produk, proyek portofolio maupun tes. Kemudian tindak lanjut yang dilakukan bisa dilakukan langsung dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi. Kemudian selanjutnya pendidik juga dapat mempersiapkan berbagai instrumen seperti rubrik penilaian, catatan anekdotal,
lembar checklist untuk mencatat informasi yang terjadi selama proses pembelajaran berlangsung. Kemudian untuk yang sumatif, sumatif dilakukan pada akhir lingkup materi untuk mengukur kompetensi yang dikehendaki dalam tujuan pembelajaran dan pada akhir semester. Nah, pendidik dapat menggunakan berbagai teknik seperti portofolio, performa, atau kinerja produk, proyek, portofolio, maupun tes. Kemudian hasil sumatif ini dapat ditindaklanjuti dengan memberikan umpan balik atau melakukan intervensi kepada peserta didik maupun proses pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian penting juga bagi guru untuk memegang rubrik penilaian sebagai dasar penilaian pada siswa. Nah, ini masuk ke pengembangan bahan ajar. Apa yang harus kita perhatikan dalam memilih bahan ajar? Itu yang pertama, bahan ajar itu bersifat variatif. Jadi bisa berupa bahan ajar cetak maupun non cetak. Kemudian sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan ATP dan kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Jadi bukunya disesuaikan ya dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Kemudian kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan variatif. Dan buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Jadi guru ini bisa mengembangkan atau menambah bahan ajar lain yang relevan. Kemudian yang terakhir ya, hal-hal lain yang harus diperhatikan saat membuat modul ajar, yaitu menyesuaikan lingkup kesiapan belajar, minat, dan tingkat penguasaan kompetensi peserta didik. Contoh penyesuaiannya yaitu yang pertama, jika peserta didik yang belum menguasai kompetensi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi, maka diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau bisa juga mencangkup lingkup materi yang lebih sederhana. Kemudian yang kedua, peserta didik sudah siap belajar. Diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Nah, yang terakhir itu, jika peserta didik memiliki tingkat penugasan yang tinggi, kita bisa meminta peserta didik itu untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Jadi disesuaikan dengan kompetensi peserta didik ya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.